Halo guys, selamat datang di channel YouTube Aryan Ngapak. Oke guys, pada kesempatan video kali ini saya mau memberikan informasi bagi kalian yang sudah keterima CPNS. Saya ucapkan selamat ya guys, semoga kalian menjadi CPNS yang amanah. Oh iya, langkah selanjutnya setelah kalian dinyatakan lulus CPNS, kalian harus mempersiapkan dokumen pemberkasan CPNS. Nah, di dalam dokumen pemberkasan CPNS salah satunya syaratnya adalah berupa fotokopi pengalaman kerja yang sah dan dilegalisir bagi peserta seleksi yang memiliki pengalaman kerja. Ya, jadi bagi kalian yang memiliki pengalaman kerja yang kemarin sudah pengalaman baik di instansi pemerintah maupun di swasta, kalian bisa digunakan untuk menambah gaji kalian ya guys. Jadi kalian yang sudah punya pengalaman kerja nanti gajinya akan lebih tinggi daripada yang fresh graduate masuk CPNS-nya. Jadi guys, seorang pegawai negeri sipil atau CPNS yang memiliki pengalaman kerja pada instansi pemerintah ataupun swasta yang berbadan hukum, yang pada saat penerima SK CPNS masa kerjanya belum diperhitungkan sebagai masa kerja golongan, maka hal tersebut dapat ditinjau dan disesuaikan lagi dengan gaji pokok pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi pengalaman kalian itu dapat digunakan untuk memperbesar gaji pokok kalian. Oke guys, bagi kalian yang keterima CPNS dalam keadaan umur yang sudah matang, nggak usah menyesal guys, karena pengalaman kerja kalian baik di swasta maupun di negeri ini dapat digunakan untuk meningkatkan gaji kalian guys, gaji pokok kalian. Nah, karena nanti pengalaman kerja kalian akan dihitung untuk penambahan masa kerja kalian. Jadi ketika kalian nanti jadi CPNS, kalian tuh ibaratnya sudah bekerja beberapa lama sesuai yang pengalaman kalian. Misalkan kalian kerja di negeri, misalkan jadi guru ya guys, jadi guru honorer. Misalkan jadi guru honorernya 5 tahun. Nah, maka 5 tahun itu akan digunakan untuk masa kerja kalian ketika kalian sudah jadi PNS. Jadi kalian dianggapnya sudah bekerja 5 tahun. Nah, jadi ketentuannya gini guys, ketika kalian punya pengalaman kerja, yang dihitung minimal adalah pengalaman kerja selama 1 tahun. Jadi ketika kalian punya pengalaman kerja kurang dari setahun, itu tidak akan dihitung untuk menambah masa kerja PNS kalian. Ketika kalian sudah bekerja 1 tahun, maka itu akan dihitung untuk menambah masa kerja kalian. Jadi ketentuannya gini guys, ketika kalian punya pengalaman kerja di negeri, maka itu akan dihitung secara penuh. Misalkan kalian bekerja di instansi pemerintah seperti misalkan guru, mengabdi sebagai guru honorer, atau kalian mengabdi di kementerian lembaga sebagai honorer atau tenaga pendukung. Kemudian mungkin kalian mengabdi di kedutaan besar di luar negeri, dan mungkin kalian mengabdi di BUMN. Nah, itu akan diperhitungkan untuk menambah masa kerja kalian secara penuh. Tapi maksimal yang dihitung adalah 8 tahun guys. Jadi kalau misalkan kalian punya pengalaman di negeri lebih dari 8 tahun, misalkan 10 tahun, itu tetap yang akan dihitung adalah sebesar 8 tahun guys. Nah, beda halnya ketika kalian mempunyai pengalaman kerja di swasta guys. Apabila kalian punya pengalaman kerja di perusahaan, itu juga dapat diperhitungkan masa kerja untuk meningkatkan masa kerja PNS kalian. Tetap seperti kalian punya pengalaman di negeri, ini maksimal 8 tahun guys masa pengalaman kerjanya. Nah, tapi di sini lebih sedikit guys. Kenapa lebih sedikit? Karena pengalaman kerja kalian kalau di swasta ini beda dengan negeri.
kalau di swasta ini hanya akan dihitung setengahnya, tidak penuh guys. Jadi misalkan kalian punya pengalaman kerja di swasta, di suatu perusahaan selama 10 tahun, maka yang akan diperhitungkan untuk meningkatkan masa kerja kalian itu hanya 5 tahun setengahnya. Jadi kalau di negeri itu dihitung full, tapi ketika kalian pengalaman di swasta ini hanya dihitung setengahnya saja. Guys, ini adalah tabel daftar gaji pokok ASN atau PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Jadi ini adalah tabel untuk PNS golongan 2. Golongan 2 ini biasanya masuk melalui ijazah SMA dan D3. Kolom 2 itu adalah gaji untuk yang masuk menggunakan ijazah SMA, sedangkan kolom keempat ini adalah orang-orang yang masuk dengan menggunakan ijazah D3. Jadi guys, gaji ini hanyalah gaji pokok. Nanti kalian juga akan mendapatkan yang namanya tunjangan yang melekat dalam gaji pokok. Ada tunjangan suami istri, tunjangan anak, kemudian tunjangan beras. Selain itu, kalian juga akan mendapatkan tunjangan kinerja. Dan yang terakhir, kalian juga akan mendapatkan tunjangan fungsional. Oke guys, jadi bisa diilustrasikan seperti ini. Ketika kalian masuk dengan ijazah D3, maka kalian akan masuk pada kolom yang keempat, yaitu golongan 2C. Golongan 2C, ketika kalian menjadi CPNS, akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.301.800. Ini untuk CPNS dengan ijazah D3 dengan pengalaman kerja 0 tahun. Beda halnya dengan kalian yang sudah punya pengalaman kerja, maka misalkan pengalaman kerja kalian 7 tahun ya guys di instansi negeri, maka gaji kalian baru masuk ini sudah di angka Rp2.449.100. Jadi bagi kalian yang punya pengalaman kerja, ini gaji pokoknya langsung loncat sesuai dengan pengalaman kerja kalian di swasta. Jadi selain kalian mendapatkan gaji pokok yang lebih besar, bagi kalian yang sudah pengalaman kerja di dunia swasta ataupun negeri, nanti kalian bisa membandingkan gimana rasanya bekerja di instansi pemerintah dengan menjadi PNS dengan bekerja terutama di sektor swasta. Pasti akan berbeda jauh, karena yang namanya perusahaan di swasta ini kan orientasinya ini adalah profit, sedangkan apabila di pemerintahan ini justru bukan profit tapi bagaimana bisa menghabiskan anggaran yang telah dianggarkan oleh pemerintah. Nah, bagi kalian yang masuk menggunakan ijazah S1 dengan pengalaman kerja belum ada, masih 0 atau fresh graduate, nanti akan mendapatkan gaji sebesar Rp2.579.000. Nah, berbeda ketika kalian jadi CPNS tetapi memiliki pengalaman kerja, misalkan pengalaman kerja kalian 6 tahun, maka nanti gaji pertama kalian adalah 2,8 juta. Nah, penggajian ini guys, ini pertama kalian gajian itu kapan? Biasanya kan kalian masuk ini harus bikin rekening dulu guys ya. Nah, seorang PNS ini akan digaji ketika dia sudah duduk. Jadi ketika kalian masuk kerja pertama itu kalian sudah digaji. Berbeda dengan swasta. Ketika kalian di
di swasta, maka kalian bekerja sebulan dulu baru digaji ya guys, di akhir bulan nanti digaji. Tapi ketika kalian bekerja di instansi pemerintah jadi PNS, maka kalian masuk awal 1 hari bekerja itu langsung digaji. Cuma ketika CPNS ini kan kalian belum punya rekening ya guys, sehingga nanti gajian kalian akan dirapel selama kurang lebih 3 bulan ya, karena maksimal paling lambat 2 bulan. Maka untuk bagian kepegawaian ini harus menyerahkan ke BKN nomor rekeningnya maksimal 2 bulan setelah masuk jadi CPNS, sehingga otomatis kalian akan gajian pada 3 bulan. Jadi dirapel nanti guys, sehingga kalian harus siapkan uang yang cukup untuk kebutuhan keluarga terlebih dahulu karena gajinya dirapel. Nah, bagi kalian seorang CPNS ini gajinya tidak full guys, gaji pokoknya tidak full. Ketika kalian jadi CPNS maka gajinya ini hanya mendapat 80% guys dari gaji pokok yang tertuang dalam PP nomor 15 tahun 2019. Ya, gajinya sudah kecil, masih kepotong 20% ya guys, jadi lebih kecil lagi. Nah, kalian tidak usah pesimis jadi PNS, kalian tetap harus semangat guys, karena selain kalian mendapatkan gaji pokok, kalian juga nanti akan mendapatkan tunjangan-tunjangan yang menyertai gaji pokok, misalkan seperti tunjangan suami atau tunjangan istri. Ini nilainya ya lumayan lah guys, kurang lebih 250.000. Kemudian kalian juga ketambahan dengan tunjangan anak. Nah, tunjangan anak ini nanti akan dihitung sampai anak yang ketiga. Ya lumayan lah besarannya ya guys. Selain kalian mendapatkan gaji pokok dan yang menyertai tunjangan yang menyertai, misalkan tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan beras, juga yang paling kalah pentingnya kalian nanti akan mendapatkan gaji yang berasal dari tunjangan kinerja guys. Jadi ketika kalian bekerja di instansi pusat nanti ada yang namanya remunerasi guys, tunjangan kinerja. Nah, tunjangan kinerja antara kementerian satu dengan yang lainnya ini berbeda-beda guys, tergantung dengan tingkat reformasi birokrasinya. Misalkan kayak di Kementerian Keuangan ini kan tunjangan kinerjanya udah 100%, sedangkan misalkan di Kemenkumham ini baru 80%. Nah, tentunya tunjangan kinerjanya beda-beda. Ini untuk instansi pusat. Nah, untuk instansi daerah juga ada tunjangan kinerja, tapi namanya beda guys, namanya TKD. Sebenarnya TKD itu juga tunjangan kinerja. Nah, ini besarannya tergantung dari daerahnya masing-masing. Daerah menentukan tunjangan kinerja ini berasal dari tergantung pada pendapatan daerahnya masing-masing guys. Ketika suatu daerah mempunyai pendapatan yang tinggi, PAD yang tinggi seperti DKI Jakarta, ini maka tunjangan kinerja PNS-nya ini akan semakin besar. Tetapi apabila suatu daerah memiliki PAD yang kecil, ini biasanya PNS-nya juga akan mendapatkan tunjangan kinerja yang kecil guys, sehingga tergantung TKD-nya. Sehingga beruntung sekali ketika kalian menjadi CPNS pada daerah yang memang memiliki PAD yang tinggi. Biasanya ini berada di kota-kota guys. Selamat ya. Oke guys, bagi kalian yang mau menambah masa kerja kalian melalui pengalaman kerja, kalian harus segera urus nih kelengkapan berkas-berkas yang dibutuhkan. Jadi guys, ketika kalian pengen menambah masa kerja dari pengalaman kerja, ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pengangkatan kalian bekerja. Jadi kalian misalkan bekerja di swasta ataupun di negeri, surat pengangkatan kalian sebagai pegawai itu dilampirkan guys. Pasti ada kan ya. Nah, selain itu syarat yang kedua adalah berupa surat pengalaman kerja kalian atau pemberhentian kerja baik di negeri maupun swasta. Nah, kedua surat tersebut kalian harus segera urus guys, karena biasanya itu akan digunakan
ketika kalian melakukan pemberkasan. Nah, jangan lupa kedua syarat tersebut difotokopi, kemudian dilegalisir dan dilampirkan ketika pemberkasan. Oh ya guys, biasanya ada instansi yang menambahkan syarat untuk menambah masa kerja melalui pengalaman kerja. Tadi kan ada 2 syarat ya guys. Nah, ada penambahan biasanya slip gaji guys. Jadi kalian selama bekerja di instansi negeri atau swasta ini, kalian harus melampirkan slip gaji. Nah, slip gajinya ini yang dibutuhkan tidak hanya slip gaji di akhir bulan kalian mengabdi, tetapi slip gaji ini harus kalian lampirkan dari awal kalian masuk bekerja sampai kalian berhenti bekerja. Misalkan kalian bekerja 1 tahun di swasta, maka kalian selama 12 bulan itu harus mempunyai slip gaji. Caranya gimana? Caranya tentunya kalian minta ke HRD-nya, minta diberikan slip gajinya. Nah, seperti itu guys. Biasanya ada beberapa instansi yang menginginkan menambah dokumennya kalau misalkan kurang percaya dengan menambahkan slip gaji. Selain ketiga syarat tersebut guys, juga ada syarat yang keempat, di mana kalian harus memasukkan pengalaman kerja kalian ini ke dalam DRH. Apa itu DRH? Daftar Riwayat Hidup, atau yang lebih kita kenal dengan nama CV. Jadi ketika kalian sudah lulus CPNS, saat pemberkasan kalian diminta CV. Nah, di dalam CV itu kalian juga harus memasukkan pengalaman kerja sesuai dengan pengalaman kerja yang kalian akan daftarkan guys. Ketika kalian mempunyai pengalaman kerja 5 tahun, maka di dalam CV tersebut juga kalian harus mengisinya selama 5 tahun guys. Oh ya guys, jadi ada keunikan guys. Ada beberapa instansi yang meminta pengalaman kerja itu diurus ketika pemberkasan, tetapi ada beberapa instansi juga yang meminta bagi seorang CPNS yang akan menambah masa kerja melalui pengalaman kerja, ini diurusnya setelah kalian diangkat jadi PNS ya. Ketika kalian sudah mengabdi 1 tahun jadi CPNS, kemudian jadi PNS, biasanya instansi ada yang meminta surat pengalaman kerja untuk menambah masa kerja kalian, sehingga gaji pokok kalian akan meningkat. Jadi ada 2 kriteria, di mana kriteria yang pertama, instansi meminta pengalaman kerja ketika saat pemberkasan. Kemudian instansi yang kedua ini meminta pengalaman kerja dilampirkan ketika kalian sudah diangkat jadi PNS, sudah 1 tahun mengabdi. Nah, biasanya kalau misalkan 1 tahun mengabdi ini, ketika kalian sudah jadi PNS, syaratnya nggak cuma keempat syarat tersebut tadi, tetapi biasanya syaratnya juga dilampiri dengan ijazah terakhir, kemudian kartu pegawai PNS, kemudian dilampiri juga dengan SK CPNS dan SK PNS, seperti itu guys. Berkas yang telah memenuhi syarat, berkas pengalaman kerja yang telah memenuhi syarat guys, kemudian oleh instansi terkait, instansi yang kalian lamar, ini diajukan kepada BKN atau kalau misalkan di daerah BKD. Jadi instansi kalian nanti akan membuat sebuah usulan nota dinas persetujuan teknis yang selanjutnya akan dikirim ke BKN atau BKD. Oke guys, demikian sharing informasi terkait penambahan masa kerja PNS kalian melalui pengalaman kerja. Semoga bagi kalian yang mempunyai pengalaman kerja dapat terakomodir pengalamannya untuk menambah masa kerja kalian, sehingga pengalaman kalian selama bekerja di instansi negeri maupun swasta ini berguna untuk menambah gaji pokok kalian. Oke guys, demikian video ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua.
Jangan lupa guys, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube saya agar saya selalu senang membuat informasi-informasi yang bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa guys, selalu berdoa. Semoga kalian menjadi PNS yang amanah. Salam super.